Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63 ayat ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan kamu, amwalukum, harta bendamu, wala auladukum, dan jangan pula anak-anakmu, an dzikrillah, daripada berzikir mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang memperbuat yang demikian seperti itu, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ayat yang ke-9 sering atau acok kita dengar ayatku. Baiklah Bapak Ibu, kajian kita hari Senin subuh yang lalu, adalah seminggu loh. Maka sekedar mengingat dan mengenangan, itu sebelum-sebelumnya ketika kita mendapat nikmat atau ketika kita mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, kedua-duanya namanya kan cobaan, bala. Karena bala juga ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kedua-duanya ujian, disebut dengan fitnah. Ketika mendapat cobaan berupa hal-hal yang menyenangkan, yang disukai, yang menggembirakan, seperti Nabi Sulaiman, beliau membaca hadza min fadli Rabbi, ini karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuru an akfur, Tuhanku hendak mencobaiku apakah aku bersyukur atau kufur. Dan ada orang yang memang Allah beri karunia, namanya fadlun. Dan Allah adalah pemilik karunia, Dzul Fadli. Bahkan dalam Al-Quran disebut dengan Dzul Fadlil Azim. Wallahu yu'ti fadlahu wa la yasha. Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan pemilik karunia itu adalah Allah. Nah, ketika orang dikasih karunia, dikasih keutamaan, kita jangan sampai dengki, benci, sakit hati, tidak suka kepada orang itu. Kalau minta kepada Allah, karena Dialah pemilik karunia. Nah, lahirnya kedengkian kan ketidaksetujuan. Tak senang, tak suka, kenapa Allah beri orang lain, sementara dia tidak. Walaupun dia pula banyak. Tapi dia jiwa cukup buruk, siasa nak berlebih, siasa nak nyo sakit hati, namanya SMS, susah, sakit, mencelik orang, senang, sehat. Kenapa? Karena orang kau tidak mengerti bahwa Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan kepada orang-orang tertentu, sebagaimana juga Allah memberi kelebihan kepadanya di luar di tampik-tampik tertentu, sangat-sangat tertentu.
Kau kaji kita hari Senin lalu. Nah, pagi ini kita awali ayat tadi dengan apa? Dengan ayat itu. Itu peringatan kepada orang-orang beriman agar jangan orang beriman itu lalai. Tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Berarti sebagian karunia-karunia Allah itu tanpa sadar kadang-kadang dia sibuk dengan karunia amal lain gitu. Ada orang-orang yang Allah beri karunia, Allah beri kelebihan, Allah beri rezeki, Allah beri nikmat. Hal-hal yang disenangi, hal-hal yang disukai, hal-hal yang diinginkan. Tapi kadang itu membuatnya lalai, membuatnya lupa, membuatnya sibuk, membuatnya asyik. Itu yang diingatkan. Sebab orang-orang bisa dilalaikan, bisa disibukkan, bisa dipalingkan daripada mengingat Allah oleh harta benda. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Kedua-duanya ujian. Fitnah namanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tidak lain tidak bukan harta bendamu yang Allah karuniakan kepada kamu dan anak-anakmu fitnah. Fitnah itu ujian. Jadi kadang-kadang namanya bala. Bala cobaan. Dicoba kita. Kalau fitnah diuji. Kalau dalam kajian-kajian yang telah berlalu lah kita terangkan bedanya. Tentu kita tidak akan sampai kepada dia. Nah, taliannya kajian ke batang. Satyo awakku pasti diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Kurang, lemah di satu sisi, berlebih di sisi yang lain. Balabih orang di satu sisi, di sisi lain ada kurang. Itu gunanya kita hidup. Tukar menukuk, tambah menambah, bantu-bantu, tolong-menolong. Karena kita tidak ada nama biasa doalahnya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang kurang sadoalahnya. Cuman ketika kita memandang kelebihan orang kepanjang saya itu bingi, Pak. Lupa awak mencari awak pun punya nikmat, punya karunia yang Allah beri kepada kita. Lupa. Aku yang menemukan bingi dan iri. Untuk itu, karena harta yang Allah berikan, pangkat, jabatan, kedudukan, materi yang Allah berikan tidak lapih daripada cobaan atau ujian. Tadilah kita baca ayat. Sudah apa? Sudah Al-Mumtahanah tidak salah. Takabun ya. Innama amwalukum. Harta bendamu dan anak-anakmu fitnah. Kita garis bawah kita. Fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hanya saja tidak lain, tidak bukan amwal, harta bendamu. Anan amwal. Tidak pitih tu. Pitih termasuk amwal tu. Amwal tu jamak daripada mal. Mal itu segala yang bernilai, segala yang berharga. Ya, mal itu segala yang bernilai, segala yang berharga. Yang cenderung dan condong orang untuk mencari-carinya, mempertahankannya. Maka segala yang bernilai, segala yang berharga, mal. Jadi mal bukan hanya pitis. Amwal jamaknya. Jadi amwal itu, harta bendamu itu, apapun harta bendamu, fitnah.
Am fitnah ujian. Fitnah bukan fitnah bahasa. Kalau fitnah bahasa, kalau berkali-kali itu sampai asuang fitnah. Nah, itu bahasa. Fitnah cuma asuang, fitnah lebih kejam pada pembunuhan mahnya, kan? Enggak, fitnah itu asal katanya membakar dengan api atau memanggang dengan api. Orang tukang ame membakar ame untuk menguji ame supaya ame cukup basisih ya tembago nama nan tembaga sisih ya ame, sekaligus untuk mengetahui kadar kualitas kare ame, maka disapuh ya. Maka jadilah ame tahan sama angin ame tahan uji tahan sapuh. Jadi untuk mengetahui kualitas ame ya dibakar, disapuh. Bahasa Arabnya begitu. Ketika orang membakar emas, ketika orang membakar perak supaya dapat emas murni, supaya dapat perak murni, dibakar untuk menyisihkan. Namanya perak. Sekaligus untuk diketahui kualitas. Kalau bahasanya kareknya ya, bara karek ame, bara kadarnya melalui panggang. Tujuannya untuk menguji. Terpakailah itu untuk ujian. Fitnah. Maka fitnah adalah salah satunya ketika kita diberi oleh Allah karunia, rezeki, nikmat, termasuk harta benda, anak-anak, pangkat, jabatan dan segala sesuatunya. Ketika itu kita sedang difitnah. Tidak difitnah orang lain dah. Diuji. Jangan tidak fitnah bahasa dan tadi. Kalau bahasa dia suang. Dipitnah orang wak. Berarti dihasuang orang wak. Tidak itu dah. Itu makanya kita ambil ayat tadi dulu. Surah At-Taghabun, surah ke-60, bunyinya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tidak lain tidak bukan hanya saja harta benda dan anak fitnah. Iko mulu-mulunya ayatku turun antara lain ketika dia perintah untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah. Dulu hijrah itu kan pindah tape dari Makkah ke Madinah. Bagi orang yang ke Makkah ke Madinah terbayang hampir 30 kilo lebih kurang. Bahkan ada yang ngecekkan lebih. Hampir 30 kilometer lebih dari Makkah ke Madinah. Kalau yoto 6 jam lebih kurang. Jika oto itu lancar-lancar saja jalannya 100 kilo per jam. Bisa tabuk 6 jam kurang. Jalan-jalan lurus saja. Kalau yunto, kalau berjalan, lama-lama. Apalagi sesuatu melewati padang-padang batu, padang-padang pasir. Tidak ada tanam-tanaman. Air guys susah, panas luar biasa. Sehingga orang berjalan sesuatu di tengah hari, sore-sore. Nah, kalau tengah hari berhenti di bawah bayang-bayang bukit, di lereng-lereng. Meninggalkan Makkah menuju Madinah itu tidak semua orang bisa tu. Coba tu negara yang kita tempuh. Kampung Alamalunan kadi
ditinggalkan, rumah, harta banda, sanak famili, anak-anak dan isteri ketinggalan. Tak semua orang. Kalau tak iman nak menyuruh. Itu makna iman hijrah. Cara orang pergi dalam cakap aku nak muat aku. Tinggal kampung, pindahnya nak muat. Pengamal pindah ke Medan nak muat pindah. Ada orang-orang yang tertahan hijrah. Hijrah itu keperintah. Lantaran anak bininya tak muat. Saya meninggal negari kampung Mekah. Harta benda sama-sama yang akan meninggal kampung halaman, harta benda, sanak famili, saudara. Walaupun di Mekah kondisinya mereka dalam keadaan teraniaya. Sehingga seorang laki-laki diuji oleh bini dan anak-anaknya, ya hartanya, untuk ke hijrah. Ada yang tertahan, ada yang meninggal. Kalau bahasa awak ada yang macik kaki epak no. Ada yang bininya menangi. Itu bahasa awak no. Untuk pergi ke Madinah. Nah, berkaitan itu turun ayat. Innama amwalukum wa waladukum fitnah. Harta bendamu dan anak-anakmu fitnah, ujian bagi kamu. Ujian. Nah, ujian. Aku contoh. Nah, kini begitu. Ketika kita dikarunia Allah harta benda, apapun itu harta benda, termasuk anak-anak. Kalau bagi lo anak-anak itu kan terbagi-bagi lo tuh. Ada yang pintar, ada yang biasa-biasa saja, ada yang petua, ada yang pengeringkang, ada yang pemalih, ada yang rancak, ada yang mentua no biasa-biasa saja. Itu fitnah. Jangan lupa. Kita fokus ke harta dulu. Harta benda. Karena harta benda itu fitnah, ujian cobaan. Itu kata Nabi Ibrahim. Ada min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku. Tuhanku mencobaiku, mengujiku. Harta benda itu termasuk fadlullah. Karunia yang Allah berikan untuk fitnah, menguji awak. Ujian di situnya kadang-kadang orang disibukkan oleh harta benda, oleh berbagai macam hal yang diperolehnya, lupanya berzikir, lalai berzikir. Lalai berzikir. Hampir sama ayatnya dengan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alha melalaikan, melengahkan. Asal katanya lahwun. Lahwun adalah menyibukkan diri dengan sesuatu, lalai dengan yang lain. Menyibukkan diri dengan sesuatu, lalai dengan yang lain. Nan disibukkan kau tidak penting. Nan telingahkan dan penting. Lahwun. Alha melalaikan. Tulhi melalaikan. Alha tulhi yulhi. Jadi la tulhikum, jangan kamu dilalaikan. Kalau alha melalaikan, alha kumut takatsur. Telah melalaikan kamu at-takatsur. Saling berbanyak-banyak, berbangga-bangga tentang harta dan lain-lain. Diperingatkan, wahai orang beriman, jangan melalaikan zikir kepada Allah. Karena itu cobaan, itu ujian. Itu maka kita balik kajian lampau. Kajian lampau mana? Jangan lupa waktu mendapat kehilangan ujian kedua-duanya. Sehat, sakit, ujian kedua-duanya. Lapang, sampai ujian kedua-duanya. Mendapat kehilangan ujian kedua-duanya. Balabo, merugi ujiannya kedua-duanya. Bahkan baranak, tidak baranak ujiannya. Mendapat jodoh atau alumah jodoh ujiannya. Intinya kedua-duanya ujian. Tertengok?
ketika si A dikasih karunia, ujian bagi si A. Dan si A ke ujian bagi si B. Ketika si B mendapatkan ala kadar saja, nah, ala kadar kan bahasa Arab doa, bi qadarin, mendapat sekedar saja, si A berlebih, maka si B diuji, si A diuji. Si A diuji ketika dia gih, si B diuji ketika kurang. Dan si A ku ujian bagi si B, dangkinya enggak, bingit enggak. Contoh dulu di. Kalau ke pulau mana le kau? Anu le. Ke pulau mana lah mulai ya. Kalau bahasa na mengalih lah, sama-sama mengalih. Sama-sama mengalih. Kau mengalih. Rasono galihnya sama. Sampai sama-sama tapi labuh. Sama-sama strategis lah. Sama-sama mengalih barang harian. Misalnya begitu. Kadua-dua kau sedang diuji. Ketika galih si A rami, banyak peminat, banyak pembeli, sehingga laris dan laku. Si A sedang diuji. Diuji manga Allah berinya fadlun, kelebihan dan karunia. Tuh. Kalau Nabi Sulaiman bilang hada min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku, apakah aku bersyukur atau tidak? Si B, ia langang-langang sen. Langang-langang se. Kadang-kadang lagi, kadang-kadang indah. Banyak manuang se. Ini sedang diuji loh. Diuji, apakah yang sabar, tabar, reda, istiqamah, tetap berharap kepada Allah, atau malah hanya dangki cemburu, bingi kepada si A. Berarti kedua-duanya sedang difitnah. Satu difitnah oleh kelebihan, satu difitnah oleh kekurangan. Kedua-duanya hamba Allah tu. Kedua-duanya hamba Allah. Sama ya, wak kena hamba Allah aja. Allah mengetahui mana sia kedua-dua orang ko. Allah Maha tahu. Allah berkehendak untuk menguji si A si B dengan cara begitu. Dengan cara begitu. Cek kelebihan harta, cek kekurangan harta. Nana cok sadar, nama kelebihan dan kekurangan. Kalau nama kelebihan kau berarti lah tulhikum namanya. Alhanya. Bisa sombong, bisa lalai, bisa hak-hak orang lain tidak diberi, bisa makin disibukkan buka cabang, buka usaha yang kembali, sehingga menyebabkan kewajipan agak tertunda, terlalai. Bisa-bisa nanti hak-hak orang lain yang ada orang tuanya tidak terbagi. Atau sikapnya bisa sombong. Lama orang lain rendah, ketika itu adalah berarti la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu fitnah. Si B bisa jadi juga gagal, bisa jadi tidak. Kalau sabar, kalau paham mengertinya tidak putus asa, terus berusaha. Andaikan tidak juga tanu tidak situ gawainya itu, pindahnya lain. Kedua-duanya ujian. Fitnah namanya. Anda diperingatkan kepada kita, itu namanya bala juwodo. Bala, cobaan, ujian. Kedua-duanya fitnah. Cuman ada yang difitnah dengan hal-hal yang menyenangkan, yang disukai, yang menggembirakan.
Saya tak ke sana menepek, pinta boleh ya. Kena balaku, galeh balabo. Pangkai naik, gaji bertambah. Saya tak ke sana. Tiba di Mangalai, laris. Langganan banyak. Itu sedang diuji. Sedang dicobai. Nah, tiba di nantakai kuaka, kalau tidak sadar kita, acok lalai. Acok ujub. Acok ria. Kadang terkabul sombong. Maksud anak-anak. Anak dua orang. Santiang-santiang man kedua. Santiang kedua. Encik. Cik gagah. Saudara lancak. Utak santiang. Awak bakar rajo. Awak bagaji. Laki bagaji lo. Nak dua kalai. Nak dua kalai. Jadi lupa. Itu sedang di fitnah. Ada orang, anak biasa-biasa saya. Enggak dua tu, hampir anak. 5 anak. 6. Enggak tu, otak anak-anak dah santiang. Matematika aku acuk 3 nilai. Contohnya begitu. Amma, bantu agak wasmo saja. Ini tahu wasmo. Halo? Menengah saya. Kami wasmo tu sama. Menengah saya. Lencak mana enggak? Buruan enggak. Kadang-kadang lu nepek je lah jodoh. Nah lain lah nepek. Orang sebelah nepek jodoh. Itu menjadi anujo. Tak nak menonjol benar. Kerajo enggak lo. Biasa-biasa saya kerajo. Kawan sebelah santai-santiang. Diuji je. Diuji. Kedua-duanya diuji. Sabananya anak aku ada punya kelebihan. Cuma kelebihannya nampak lah. Sebenarnya anak orang lain ada kekurangan. Cuma kelebihannya nampak dah. Itu mungkin tiba cemburu. Jadi dengan kesadaran seperti itu menyenangkan hati awak, menenteramkan hati awak. Aduh, itu ujian aku. Cobaan aku. Cuma ada orang yang kadang-kadang dicoba dengan kelebihan-kelebihanku sombong no. Angkuh gayanya. Suka pamernya dan segala macam. Seakan-akan awak ko dianggap anu miang. Itu perasaan awak begitu. Kalau ikut yang terjadi, alihkan kepada yang lain. Makanya sibukkanlah diri kita dengan zikir. Zikir-zikir, berdoa-doa. Sebab kalau kita sibuknya pengenang kita mencari orang, tak pernah tenang nanti. Kalau kita mikirnya anak orang, harta orang, bahagia orang, tak senang. Lupa awak di tangan awak. Jadi itu berlebih-lebih orang tarikh, kurang tarikh awak lah. Cubalah, kalau mencuba tak salah. Cubalah seperti itu, tak pernah tenang awak. Sebab awak satu hari mau kuah menilai menambah lebih durang tarikh saya. Dan awak bandiang, iukah kurang awak kepanjang saya. Sebenarnya awak banyaklah berlebih. Cuma awak cari kalau lebih durang kepanjang saya. Sakit hati, tak tenang. Segala macam. Makanya ayat mengajar kita supaya tenang. Itu hanyalah cobaan senutu. Cobaan hidup menyelamati. Kalau lah boleh lah harata ko bakto kita kayo gitu saudaranya. Tapi nu nak bakto awak lah doh. Bara banyak orang ingin kayo. Ndak kayo saudaranya. Bahkan laki nu gela raja kayo ndak kayo itu. Mana sekali. Kalau laki raja kayo ndak kayo. Kayo. Lah rajo tu lah. Enggak aja tu. Tak bisa itu kadarnya lado. Kebanyakan harta tu kalau tidak disyukuri, orang bisa lalai. Itulah harta. Pangkatkah, jabatankah, statuskah, kedudukankah, gelarkah, kehormatankah.
atau kekayaan berbentuk materi kah, semuanya kalau orang lupa, orang tak bersyukur. Orang sombong, lupa orang kepada zikir. Zikir baik zikir sempit atau lapang. Karena harta itu berpotensi untuk melalaikan. Kalau tidak mengerti. Sehingga dikarenakan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Wahai orang beriman, jangan kamu dilalaikan daripada berzikir. Baik zikir itu zikir hati, zikir lisan, zikir perbuatan. Zikir itu luas penganannya. Baik zikir mengingat perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah, apapun zikir membaca Al-Quran dan seterusnya. Zikir itu luas. An dzikrillah. Sebab wa may yaf'al dzalika minkum, siapa yang melakukan itu di antara kamu, ulaika humul khasirun, mereka rugi. Dilalaikan oleh harta dan anak-anak, rugi. Dunia dan dunia dan akhirat. Sebab tujuan kita ke dunia aku jaleh. Dah ditentukan mengawal ide. Tidak sekedar untuk mencari harta menumpuk-numpuk harta. Nah, tali kajiwa yang dulu kita ingatkan ke Nabi Sulaiman, kalau kayo Nabi Sulaiman kayo rajo Nabi lolai, rajo kayo Nabi, hewan yang kuasai, yo setan-setan patuh kepadanya. Yo angin-angin bisa dijadi kendaraan diperintah. Tak boleh. Dan doa Nabi Sulaiman, jangan karunia itu Allah berikan kepada orang lain. Tidak ada nasakayu Nabi Sulaiman kayu. Sehingga singgasana Ratu Bilqis, alun sempat mata mengijau lai berkedip dah tiba depan tentang kan ketika itu membaca hada min fadli Rabbi. Jadi kalau kita punya kelebihan, punya kurniaan, jangan lupa mengecekan itu kok karunia Tuhan kok. Fadlullah kok. Semata-mata Allah beri untuk menguji, mencuba awak. Kalau itulah lupa, konya masuk setan. Masuk setan. Kalau kita mencari orang punya kelebihan, Allah berikan kelebihan kepada siapa yang kehendaki. Jom untuk ujian ini, ujian untuk awak. Dikasih si A. Di si A itu ujian. Awak mencarinya, ujian awak. Tak takut tak? Si A ko sadang ni, kok sadang mangalah, sadang. Yo, sadang, baca salah sadang salah. Sadang dino. Sadang lain. Si A itu dinyo ujian. Bagaimana sikapnya dikasih itu? Kita nak mencari ujian lah kita. Bah kita memandangnya. Sakit hati, dengki, cemburu, atau bangi. Atau pengunjian nukian kembali. Ini kalau hati bangi kan pengunjian seorang. Di madu dua baca orang ko. Adu-adu sino nengkeri baconya tentang orang ko. Ketika seseorang dikasih Allah karunia, bagi orang itu ujian, bagi kita nak mencari ujian. Bagaimana karunia yang Allah berikan itu dipakai, dimanfaatkan, dipergunakan dalam kehidupan. Intinya dua cakap. Apakah hanya mensyukuri atau kufur? Kufur nikmat, tidak kapi masuk kedua Islam, kufur nikmat. Syukur lawannya kufur. Syukur nikmat, kufur nikmat. Kalau syukur la zidanakum, kalau kufur inna azabi lasyadid. Kita yang tidak diberi ujian lah. Ujian. Inti kajiwa sabananya A saja, manga saja, sadang lima saja kita ko sunu ujian.
Awak sedang dicoba dalam hidup. Bahkan hidup itu ujian, cobaan. Hidup itu cobaan ujian. Hujan turun ke ujian. Kan hujan lah. Turun hujan. Dicoba orang. Ada orang ke surau. Ada orang memperpanjang lalu. Dingin. Dicoba kan? Dicoba dah. Itu contoh kecil. Contoh kecil. Jadi saja yang terjadi. Saja suasananya kita sedang diuji. Gitu. Berartilah hidup ujian. Hidup itu adalah ujian. Kan di ayat itu bilang. Liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ia menciptakan kematian dan kehidupan untuk mencobaimu. Saya yang terbaik dalam hidupku. Saya yang ikhlas, saya yang paling benar dalam hidupku. Ringkasan kaji kita pagi kini, ringkasannya lah, Bu. Nak bateri tali kaji wak yang lampau. Nan pertama kaji waktu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik karunia. Sehingga salah satu nama Allah Dzul Fadli. Masih terkena? Yang Dzul Fadli itu adalah Allah. Cuman kadang-kadang bambiak dawak nama itu menjadi nama anak atau cucu. Bernama Allah anak Dzul Fadli. Orang kalau dia agih nama Dzul Fadli, agih tahu kayaknya. Bang itu, sabuk kerana Dzul Fadli itu mempunyai kelebihan keutamaan, mempunyai karunia. Jangan lupanya kelebihannya keutamaannya. Agar dibagi-bagi. Ini yang sama nama Dzul Fadli ya. Allah. Dzul Fadlil Azim satu. Yang kedua, saja karunia. Saja pemberian, semuanya dari Allah. Semua dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Dua. Yang ketiga, Allah yu'ti fadlahu mayasha. Allah memberikan kelebihan karunia pemberiannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sama dengan Rasul. Ketika Allah mengangkat seorang Rasul bernama Nabi Muhammad, orang Yahudi nak ketujuh. Sebab orang Yahudi pun yang ketujuh ni wano jo. Turun ayat, Wallahu yu'ti fadlahu man yasha. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Arti kelebihan tu melebih di orang tu. Dan kampe kalau yo dawa minta ke Allah. Ketujuh dawa yo lo wak model orang. Bau saulah tu minta kepada Allah. Dan awak tidak harus model orang. Sebab karunia Allah tu banyak. Ada dawak, tidak ada orang tu lebih dawak mana. Cuma ketika amandang lebih orang kepanjang me, lupa awak kelebihan awak. Lupa kelebihan awak. Kalau orang Minang lah ada pembagiannya tu. Orang buta ko punya kelebihan ko. Minimal pamila suang. Halo? Si buta? Minimal. Si pakak? Palantaan badia. Palantaan badia. Si dumpuah? Punya rumah. Nulah ada kelebihannya. Sebenarnya apa? Aleh. Si rendah? Tukang ambil talua. Tahu talua? Dulu 5 talua. Kandang rumah. Jadi rendah. Ambil talua. Si tonjai? Tukang julua, tukang ambil. Nulah do. Cuman kadang-kadang lupa wak yo kelebihan dek mencaliak. Itu sih masalah. Masing-masing kita ada kelebihan awak. Lamah jadi matematika, di matematika na lamah dek nyom malih berfikir-fikir. Tapi karajo
Muah. Disuruh pergi terah berhenti. Hebat di bidangku, ada kurang sih. Ini tak ada orang hebat satu Allah, tak ada orang bodoh satu Allah. Cuma nak Allah nampak lagi kelebihannya. Kalau bagi kami yang jadi guru tu mengerti tu. Salokal tu. Kan ada anak yang pintar. Anak pintar ku kadang-kadang tak muah bersosialisasi. Egois. Oh ni koko menangan-nanguah tapi yang pintar memimpin kawan. Kau tiba di pelajaran sejarah menengkoknya. Tiba di PA ngantuk-ngantuk sini. Kau tiba di Bagatoriong tu, yang kemuka. Nan santian kau piket nak amuah selalu nak amuah. Ni ada sekelebihannya. Amuah. Cilu. Jadi akal. Kami dan guru di sekolah aku mengerti sangat tentang watak anak-anak. Semuanya punya kekurangan dan kelebihan. Tak ada kekurangan panjang, sudah. Kekurangan panjang, sudah. Kalau picak bisa layan mah. Kalau boleh bisa kalau di golongan. Amun nan picak di golongan. Nan kedalayan ko siya, nan picak, nan kedua golongan ko, nan boleh. Habis itu. Dah selesai di orang kampungmu baso ko saudara. Kesimpulan terakhir, para lu wak kena kaji. Aku hidup ujian. Itu sebentar terakhir. Hidup ujian dan cobaan. Jangan sampai kita tu dilalaikan oleh pernak-pernik hidup ke. Jangan sampai dilalaikan oleh pernak-pernik hidup. Aksesoris hidup. Hiasan hidup dengan tugas pokok untuk berzikir kepada Allah. Zikir bukan dalam artian subhanallah miang. Dalam artian luas. Ketaatan, kepatuhan, beribadah, beramal saleh. Aja lupa. Sebab itu tugas pokok. Jangan sampai nan pernak-pernik ko melaikan karena sifatnya ujian kedua-duanya. Karena kali itu kesimpulan kaji pagi ini, Pak. Semoga berfaedah hujan lata dua. Kita lah kepulang loh. Lah pasnya kaji dibaca-baca, dikaji-kaji. Dan hari-harian kau mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat untuk kita. Semoga kita termasuk orang yang paham, orang yang mengerti bahasa kita ko sadang manga saja. Kita dalam ujian. Awak dalam suasana ujian tarikh miang mentah. Sana ujian tarikh. Saja sadang manga dima saja. Awak sedang diuji. Jangan lupa. Kalau nak lupa aman. Nak lupa kau ni kanan-kanan. Jangan lupa. Latul hikum. Jangan lalai. Jangan lalai kau. Kau ujian kau. Ujian. Itu ni kanan-kanan. Pagi kini kau menganang-anang lok. Menganang-anang orang lupa. Menjaga-jaga nanti lalu. Nanti kalau. Semoga berfaedah. Apa yang kita sampaikan diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.